warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah yang saya hormati, alhamdulillah kita oleh Allah masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Semoga setiap langkah kita menuju majelis ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, menjadi peningkat derajat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap langkah kita menuju majelis ini menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, ini insyaallah setelah ini kalau saya lihat Rabu ketiga itu sudah masuk Ramadan. Jadi saya hari ini akan membahas tema tentang Lailatul Qadar, cara pasti dapat Lailatul Qadar. Bon. Saya akan memulai dengan hadis riwayat Imam Malik. Dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dikatakan, Inna Rasulullah uriya a'marun nas qablahu aw ma Allah min dzalika faka'annahu taqassara a'mar ummati. Kata hadis riwayat Imam Malik, Rasulullah itu pernah sedih karena beliau mengingat umur umatnya yang terlalu pendek dibandingkan umat sebelum Nabi Muhammad. Yang beliau khawatirkan alla yablughu minal amal mithlal ladzi balagha ghairuhum. Umat Nabi Muhammad yang umurnya pendek ini Rasulullah sedih berarti tidak bisa setara ibadahnya dengan umat sebelum Nabi Muhammad yang umurnya panjang. Saya kasih gambaran. Ini perbandingan umur. Umat Nabi Muhammad umurnya itu rata-rata 60 sampai 70 tahun. Ini sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah. Di hadis riwayat Ibnu Majah dikatakan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 70 tahun. Umat sebelum Nabi Muhammad umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh itu umurnya 1050 tahun. Ada satu nabi itu ketemu perempuan nangis di atas kuburan. Ketika ditanya, kenapa kok nangis? Karena anaknya mati muda. Ditanya, berapa umurnya? Baru 300 tahun. Itu mati muda. Ya wajar, wong 1300 yang mati nom. Ada satu cerita, ada satu umat itu yang sebelum Nabi Muhammad itu dianggap baligh minimal umur 60 tahun. Kawit baligh. Jenengan 60 tahun baligh atau puber ke-10? Puber ke-10. Ini umat Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek. Satu. Nomor 2. Fisik umat Nabi Muhammad itu lemah. Umat Nabi Muhammad tertinggi itu cuma 2,7. Orang terdahulu fisiknya kuat-kuat. Bayangkan jenengan kalau pernah lihat ke Mesir, bayangkan piramid itu kalau tidak kuat kan tidak mungkin terbangun. Paham ya? Makanya umat sebelum Nabi Muhammad kuat-kuat, termasuk kuat ibadah. Nabi Musa itu ibadah wajibnya, sholat wajib sehari semalam 50 kali wajibnya. Umat Nabi Muhammad wajibnya 5 kali banyak nawar. Ini umat Nabi Muhammad, fisik lemah. Nomor 3, lingkungan paling nggak mendukung. Umat sebelum Nabi Muhammad itu tidak kenal TikTok, tidak kenal Facebook, tidak kenal YouTube. Paham ya? Saya tanya jenengan ngaji ambek nonton TikTok, kuat apa nih? Nonton TikTok kan? Jenengan ngaji ini ke setengah jam, insya Allah bokong panas. Tapi coba jenengan nonton TikTok, 2 jam, tidak kerasa. Dan ini umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ini kalah semuanya. Apalagi Rasulullah pernah cerita
bahwasanya ada 4 orang sebelum Rasulullah Bani Israel. Ada 4 nabi itu yang pernah ibadah 80 tahun. Ibadahnya tok 80 tahun. Siapa? Nabi Ayub, Zakaria, Nabi Hizkil, yang keempat Nabi Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu kalau jenengan tahu, orang yang nemeni Nabi Musa ketika mencari Nabi Khidir. Itu namanya Yusha bin Nun. Makanya di barat Yusha bin Nun ini terkenal dengan nama Yosua. Kalau dalam bahasa Arabnya Yusha, tapi kalau dalam bahasa Latin, bahasa orang-orang barat biasanya menggunakan bahasa Yosua. Itu berasal dari Yusha bin Nun. Ini ibadahnya 80 tahun. Jenengan umure swidak 70. Itu belum dipotong masa puber. Saya tanya jenengan waktu puber dulu, SMP SMA, itu senengan malam Jumatan istighosaan, apa malam mingguan nongkrong? Malam mingguan nongkrong. Berarti 60-70 belum dipotong masa puber. Belum dipotong jatah nonton film India. Belum dipotong jatah nonton drakor. Belum dipotong bapak-bapak nonton Liga Champion. Belum dipotong macam-macam. 60-70 tahun ibadahnya berapa? Mungkin tidak sampai 10 tahun. Jenengan sholat sehari semalam 5 kali. Sekali sholat berapa menit? 5 menit itu soleh. Mek jamaah. Mek dak jamaah 1 menit mari. Insya Allah 1 menit mari. Paham ya? Nah ini umat Nabi Muhammad. Makanya ini yang Rasulullah sedih. Bagaimana umatku umurnya pendek, fisik lemah, suruh ibadah, lingkungan tidak mendukung, bisa ngalahkan umat sebelum Nabi Muhammad. Makanya Rasulullah SAW kemudian malaikat Jibril datang, kata malaikat Jibril, Muhammad tidak usah sedih, umatmu oleh Allah dikasih satu keistimewaan, yaitu bulan Ramadan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Saya kasih gambaran. Jenengan ibadah seumur hidup dapat Lailatul Qadar sekali saja seumur hidup. Itu kan berarti jenengan seperti ibadah 1000 bulan. Dikonversi ke tahun sekitar 83 tahun. Umat Nabi Muhammad cukup dapat Lailatul Qadar seumur hidup sekali. Sudah ngalahkan Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Nabi Hizkil, Nabi Yusha bin Nun yang ibadah 80 tahun. Umat Nabi Muhammad cukup dapat Lailatul Qadar sekali. Paham ya? Bayangkan jenengan waktu Lailatul Qadar kok tepaan sholat. Berarti kan jenengan seperti sholat 83 tahun non-stop. Jenengan waktu Lailatul Qadar kok baca Quran. Berarti jenengan 83 tahun baca Quran non-stop. Tapi waktu Lailatul Qadar kok jenengan rasan-rasan. Berarti jenengan seperti rasan-rasan 83 tahun non-stop. Waktu Lailatul Qadar kok tepaan nyelatu bojo. Berarti seperti nyelatu bojo 83 tahun non-stop. Makanya ayo Ramadan ini kita gunakan dengan sebaik mungkin. Karena cara kita ngalahkan umat sebelum Nabi Muhammad cuma 1 Ramadan. Kalau tanpa Ramadan kalah kita. Umur, fisik, kalah semua. Makanya Ramadan ini cara Allah ngasih ketepatan kita yang umurnya pendek, fisik lemah, lingkungan tidak mendukung, bisa ngalahkan umat sebelum Nabi Muhammad yang umurnya panjang, fisiknya kuat, dan kemudian lingkungannya mendukung. Paham ya? Hanya ayo kita persiapkan mulai sekarang. Eman-eman. Kan kita gak pernah tahu kalau Allah ngasih kesempatan tahun ini, apakah tahun depan ada jaminan jenengan dikasih umur panjang? Kan tidak ada kesempatan, tidak ada yang tahu kan. Makanya ayo kita persiapkan yang sebaik mungkin. Pun. Kenapa Lailatul Qadar itu oleh Allah disamarkan? Makanya kata ulama, Lailatul Qadar itu kebanyakan malam likuran kalau kata orang Jawa. Tapi tidak menutup kemungkinan juga muncul di tanggal 1, tanggal 3, tanggal 7. Karena tidak ada yang pernah tahu. Makanya kata Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, abhamallahu hadhil lailah 'alal ummah liyajtahidu fi talabiha. Allah memang sengaja menjadikan Lailatul Qadar itu misterius, tidak diketahui kapan datangnya supaya umat Nabi Muhammad bisa ibadah fokus mulai tanggal 1. Ndak usah ngenteni likuran, ndak usah ngenteni 21, 23. Mulai tanggal 1 sudah
fokus. Paham nggih? Pun. Bagaimana cara dapat Lailatul Qadar? Cara dapat Lailatul Qadar itu ada 3 tingkatan. Ada tingkatan paling tinggi, ada tingkatan pertengahan, ada tingkatan paling rendah. Dalam kitab At-Taqriratus Sadidah dikatakan begini. Wa a'la maratibi ihyaiha. Cara menghidupkan Lailatul Qadar yang paling tinggi. Yang paling tinggi, caranya bagaimana? Ayyuhyiyal laila kullah bi anwa'il ibadah. Menghidupkan seluruh malam untuk ibadah. Jadi kalau jenengan pingin dapat Lailatul Qadar, tingkatan pertama mulai tanggal 1 sampai akhir Ramadan ndak turu ibadah tok. Mek tak wajah jenengan ndak kira kuat. Maka yang tingkatan pertama gugur. Paham nggih? Loh, kalau di zaman Rasulullah ada suatu riwayat sahabat itu, beberapa riwayat sahabat itu sholat taraweh itu selesai cukup hanya untuk pulang sahur, setelah itu balik lagi subuh. Di beberapa riwayat tarawehnya sahabat itu rakaat pertama setiap rakaat 100 ayat. Paham nggih? Setiap rakaat 100 ayat. Jenengan kalau di sini senang imam sing cepet apa sing dawa? Kan sing senengan amayata salun apa senengan triple kul? Nah, ini kalau sahabat 1 rakaat 100 ayat. Makanya ada beberapa riwayat selesai tarawih cukup hanya untuk makan sahur, setelah itu balik sholat subuh. Ini sahabat Rasulullah. Tapi kalau sahabat kita kan tidak seperti ini. Jadi ada sahabat Rasulullah, ada sahabat kita. Jadi kalau sahabat Rasulullah yang pertama, kalau yang sahabat kita sing dawa apa sing pendek? Yang pendek. Oke. Oh, ini bedanya sahabat Rasulullah dengan kita. Lanjut, 1 berarti yang pertama gugur. Yang kedua, wa ausatuha ayyuya mu'dhamal lail bima dzukira, yang pertengahan menghidupkan mayoritas malam. Jadi kalau yang pertengahan, andaikan malam itu mulai maghrib, ngitungnya malam kan maghrib sampai subuh. Maghrib anggap jam 6, subuh anggap jam 4. Berarti kan satu malam itu anggaplah 10 jam. Berarti kalau tingkatan kedua, mulai tanggal 1 sampai tanggal 30, ibadahnya per malam minimal 6 jam. Binten? Tenang, wajah jenengan tidak meyakinkan, tipe yang kedua juga tidak meyakinkan. Ibadah 6 jam tidak kuat. Berarti yang pertama gugur, yang kedua juga gugur. Khusus Masjid At-Taqwa tak kasih yang paket hemat. Dapat Lailatul Qadar yang paket hemat. Ini cocok untuk jenengan. Wa adnaha, yang paling rendah, yang paket minimalis, paket hemat untuk dapat Lailatul Qadar. 1, ayyusalliyal isya fi jamaah wa yazima ala sholati subhi fi jamaah. Paket hematnya ini jenengan terapkan mulai tanggal 1 harus istiqomah. Jadi kalau kita Ramadan harus tahu mana prioritas, mana tambahan. Jangan sampai fokus ke tambahan, prioritas hilang. Apa prioritas dapat Lailatul Qadar? Yang pertama, maghrib jamaah, isya jamaah, subuh jamaah, ini prioritas. Taraweh itu tambahan. Paham nggih? Jangan sampai Ramadan kita fokus taraweh, tapi maghrib, isya, subuh ada yang nggak jamaah. Itu rugi. Karena yang menjadi prioritas bukan tarawehnya, tapi jamaah selima waktu, terutama maghrib, isya, subuh. Saya bacakan satu-satu. Yang pertama, di hadis Baihaqi, Rasulullah mengatakan man shallal maghrib wal isya, orang sholat maghrib isya fi jamaah, berjamaah, hatta yang qadiya Ramadan, mulai tanggal 1 sampai akhir Ramadan, faqad akhadha min lailatul qadri bihadzin wafir, maka dia telah mendapatkan bagian sempurna dari Lailatul Qadar. Kenapa? Maghrib jamaah, isya jamaah. Wis ini jenengan cukup. Ojo sampai ndak maghrib jamaah. Yang pertama. Makanya nanti hati-hati kalau Ramadan. Biasanya banyak program buka bersama. Ono buka bersama teman TK. Ono buka bersama teman SD. Ono buka bersama teman SMP. Ono buka bersama teman SMA. Ono buka bersama teman arisan. Kan macam-macam. Sak wulan itu full buka bersama.
Hati-hati mek buka bersama biasa nih maghribe ndak jamaah iku rugi. Atuan buka dhewe-dhewe mangkene jamaah. Timbang jamaah mangan tapi ndak jamaah maghrib. Paham nggih? Mangane jamaah, mangan bareng. Tapi maghribe ndak jamaah rugi. Makanya nanti kalau jenengan ada yang ngajak buka bersama, ayo panitianya jenengan deketi. Rundown acaranya ditata. Nanti ada acara apa saja, jenengan yang jadi target. Pokok maghrib harus ada maghrib jamaah. Paham nggih? Salat maghrib jamaah. Nanti bagaimana caranya? Oh, nanti ada pengajian. Setelah itu cukup takjil. Minum, makan kurma, jamaah, mangan bareng, enggak apa-apa. Pokoknya ojo sampai ndak maghrib jamaah. Dijaga mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Paham nggih? Satu. Nomor 2, isya jamaah. Isya jamaah dalam hadis riwayat Abu Hurairah, man sholal isya al-akhirah fi jamaah min Ramadan faqad adraka lailatal qadri. Orang yang sholat isya jamaah pada waktu Ramadan sampai akhir, maka dia tetap dapat lailatul qadar. Paham nggih? Makanya ini yang kedua, hati-hati. Jenengan kalau ndak nututi tarawih. Jenengan ndak nututi tarawih. Jangan fokus jamaah tarawih tapi isya-nya hilang. Pertanyaan saya, tarawih dengan isya jamaah lebih tinggi mana? Isya jamaah. Jangankan dengan isya jamaah. Salat tarawih dengan salat ba'diyah isya itu lebih tinggi pahalanya ba'diyah isya. Makanya saya kadang-kadang lihat agak sedikit, mungkin ya karena nggak tahu prioritas ya. Ada beberapa masjid itu saking semangatnya tarawih setelah isya langsung tarawih, tidak ada kesempatan jamaah itu untuk ba'diyah isya. Itu keliru. Wong tarawih dengan ba'diyah isya lebih tinggi ba'diyah isya, apalagi dengan isya jamaah, tidak ada apa-apanya. Ngapunten, jenengan tidak tarawih tapi jamaah isya itu masih lebih baik dibandingkan jenengan tidak jamaah isya tapi tarawih. Tapi saya tidak ngajari tidak tarawih loh ya. Kok mulai ini nggak tarawih? Ndak, maksud saya itu podo-podo milih gitu loh. Podo-podo milih ya milih isya jamaah. Tetap yang paling apik ya jamaah isya ya tarawih. Paham ya? Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Satu, kalau suatu ketika jenengan masuk masjid ketinggalan jamaah isya, sudah selesai, ada sholat tarawih jamaah, maka jangan sampai sholat isya sendiri pingin ngejar tamak jamaah tarawih. Itu sama dengan buang tumpeng golek upo. Paham ya? Bagaimana caranya Ustaz? Kalau jenengan tidak nututi isya, cari teman yang bisa sholat isya. Cari teman yang jenengan pian. Ayo melo aku sholat isya jamaah. Saya beberapa kali itu kalau nyetir, kemudian tidak nututi sholat isya jamaah, saya telepon istri. Nanti tak suruh nemeni saya sholat isya meskipun dia sudah sholat isya. Dan itu sunnah. Rasulullah itu pernah ketika sholat asar, beliau selesai jamaah, ada satu orang baru masuk masjid. Maka Rasul mengatakan, siapa yang mau sedekah ke orang ini? Sahabat bertanya, maksudnya bagaimana Rasul? Kata Rasulullah, kamu temani dia sholat lagi, sholat jamaah, itu sedekahmu untuk dia. Jadi kalau jenengan ndak nemu jamaah isya, golek konco sing apian, sing kenek gawe sholat jamaah. Solusi pertama. Solusi kedua, kalau ndak ada yang mau, ono sing gelem Ustaz, maka solusi kedua, jenengan sholat isya-nya jamaah dengan tarawih. Jangan sholat sendiri karena ingin ngejar tarawih. Ustaz, boleh ndak sholat jamaah isya dengan tarawih? Ulama mengatakan boleh. Apa dasarnya? Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan dasarnya hadis Muslim. Mu'ad bin Jabal itu kalau sholat isya 2 kali. Satu, beliau jadi makmumnya Rasulullah di Masjid Nabawi. Setelah itu beliau pulang ke kampungnya dijadikan imam. Kata Imam Nawawi, ketika Mu'ad bin Jabal sholat isya bareng Rasulullah, ini sholat wajib atau sunnah? Wajib, karena sholat pertama. Ketika Mu'ad bin Jabal pulang ke rumahnya jadi imam, sholat wajib atau sunnah? Sunnah, karena sholat isya yang kedua. Paham nggih? Pertanyaannya kata Imam Nawawi, makmumnya Mu'ad sholat wajib atau sunnah? Wajib, karena sholat pertama. Ini dasar orang sholat wajib jamaah ke sholat sunnah. Hadis riwayat Muslim. Makanya kalau jenengan nanti tidak nututi sholat isya jamaah, sudah tarawih,
mending jenengan sholat isya-nya jamaah dengan taraweh, nanti imam dapat 2 rakaat, jenengan lanjutkan sendiri. Mending tarawehnya yang ketinggalan jenengan nyusul dibandingkan isya-nya gak jamaah. Paham nggih? Oh, 1 maghrib jamaah, 2 isya jamaah, 3 subuh jamaah. Apa dasarnya? Hadis riwayat Muslim. Man sholal isya fi jamaah fa ka'annama qama nisfal lail. Orang yang sholat isya jamaah seperti sholat setengah malam. Wa man shalla subha fi jamaah fa ka'annama shallal laila kullah. Tapi orang yang sholat subuh jamaah, maka dia seperti sholat semalam suntuk tidak tidur. Jadi kalau jenengan mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 sholat subuh jamaah, maka dianggap sholat semalam suntuk tidak tidur. Andaikan Lailatul Qadar datang tanggal berapapun, jam berapapun, jenengan dapat bagian. Karena subuh berjamaah. Paham nggih? Oh, yang ketiga ini yang ingin saya peringatkan. Di sini ada qiyamul lail. Ada nggih? Biasanya jam berapa? Jam 2, jam 3 itu masih enak. Jangan terlalu awal. Karena begini, saya ingin tanya. Orang sholat qiyamul lail tidak subuh dengan orang tidak qiyamul lail tapi subuh, lebih bagus mana? Subuh jamaah tapi tidak qiyamul lail. Qiyamul lail dengan subuh jamaah lebih tinggi mana? Subuh jamaah jangankan dengan subuh, dengan qobliyah subuh, qiyamul lail itu kalah. Paham nggih? Tapi saya ulangi lagi loh ya, saya tidak ngajari jangan tidak qiyamul lail ya. Enggak, artinya nek kokon milih jamaah subuh tidak qiyamul lail. Tapi yang paling apik nggih qiyamul lail subuh jamaah. Paham nggih? Pun saya selalu pesan ke masjid-masjid, kalau qiyamul lail jangan terlalu awal, resiko. Biasanya mungkin ngantuk, biasanya ada yang qiyamul lail itu jam 12, jam 1. Akhirnya apa? Jamaahnya karena pingin qiyamul lail tidak turu setelah tarawih. Sampai jam 12 jam 1 tidak tidur, qiyamul lail. Setelah qiyamul lail ada sahur bareng. Sahure macam-macam. Mangane sak wakul, ngombene sak ceret. Gelegean banter. Wis mek gelegel ngene iki kira-kira lanjut nang tempat tidur atau lanjut nang masjid. Akhirnya gara-gara qiyamul lail mangan akeh sahur, tidur subuhnya kawanan lillahi ta'ala. Itu sama dengan buang tumpeng golek upo. Iya benar. Makanya, tapi ulangi lagi nggih, bukan berarti saya tidak ngajari qiyamul lail. Makanya saya senang qiyamul lail itu tidak usah awal-awal, jam 2:30 itu enak. 2:30 jam 2 lah. Paling awal itu jam 2. Kalau mau 2:30 atau jam 3, kalau sekarang subuh jam 4 nggih. Jam 3 enak qiyamul lail. Jam 3 sahur, pulang sebentar, subuh. Paham nggih? Oh, ini qiyamul lail. Saya ulangi. Jadi yang perlu dijaga apa? Maghrib, isya, subuh. Wis niki tok prioritas. Jangan sampai ada yang bolong. Maghrib, isya, subuh jamaah. Taraweh itu tambahan. Nah, kalau bisa jenengan taraweh. Pun. Saya kasih yang paket minimalis. Ini tak kayak minimalis saya. Yang paket hemat. Jenengan tarawih di sini berapa? 11 atau 23? 11. Wis istiqomah 11. Tapi mbok menawa kesel. Mbok menawa kesel. Ustaz, saya habis tawaf 7 mall. Lho kan kate tarawih kan wis ndak kuat iki wong entek ambek tawaf nang 7 mall kan? Jenengan pulang isya jamaah, kate tarawih ndak kuat. Maka kalau jenengan ndak kuat tarawih 11, saya kasih yang paket hemat. Berapa? Minimal 5. Saya ulangi lagi loh, ojo istiqomah 5 kok mari ngono. Gerakan sholat tarawih 5 rakaat ndak. Maksud saya itu jenengan sing 11 ya tetap 11. Mbok menawa suatu ketika capek atau mbok menawa jenengan ada keperluan. Jadi umpama jam 8:30 sudah harus keluar, ada keperluan. Nah, yang seperti ini minimal ambil 5. Kenapa ambil 5? Apa dasarnya? Riwayat Imam Ahmad. Kana Rasulullah idza sholal isya raka'a arba'a raka'atin wa autara bisajdah.
Rasulullah kalau sholat isya itu setelahnya sholat 4 rakaat sebelum tidur plus 1. Paham ya? Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, riwayat Tabrani, man sholal isya fi jamaah, orang sholat isya jamaah, wa shalla 4 rakaatin qabla ayyakhruja minal masjid. Setelah itu dia sholat 4 rakaat setelah isya jamaah sebelum keluar masjid. Kata Rasulullah, kana ka'idli lailatul qadri, itu sudah setara Lailatul Qadar. Jadi yang prioritas maghrib, isya, subuh jamaah, tambahannya tarawih. Mbok menawa ndak kuat 11, ambil 5. Jangan istiqomah nggih, ambil 5 ini untuk kalau jogo-jogo nek kesel. Paham nggih? 4 plus witir 1. Boleh 4 ini 4 rakaat ba'diyah isya witir 1, atau 2 rakaat ba'diyah isya 2 rakaat witir plus 1. Pokoknya ono papati. Karena hadisnya salat 4 rakaat setelah salat isya sebelum keluar masjid. Paham nggih? Jadi umpama jenengan ikut salat isya jamaah. Loh jenengan dikejar waktu. Saya harus nyampe daerah sana. Berarti saya kalau nunggu tarawih selesai tidak bisa. Maka jenengan isya jamaah, setelah tarawih dapat 4 rakaat, misah witir siji diwian keluar. Paham nggih? Sing penting ojo istiqomah, gawe mek keperluan aja. Kalau ndak kuat, Ustaz wis ndak kuat isya jamaah tok iku wis maksa Ustaz, kesel. Nah, sing paket hemat ojo ditawar maneng. Iki sing terakhir iki nggih, ojo ditawar maneng. Isya jamaah plus witir 1. Isya jamaah plus witir 1. Yang jangan ditinggalkan witir. Karena sholat sunnah yang paling tinggi pahalanya itu witir. Yang rutin ya. Witir dengan qabliyah subuh lebih tinggi mana? Witir. Bukan qabliyah subuh. Witir dengan qabliyah subuh lebih tinggi witir. Sholat sunnah paling tinggi pahalanya witir. Karena itulah di hadis Rasulullah SAW mengatakan witir itu bagi Rasulullah wajib. Rasulullah itu wajib sholat witir dan tidak pernah meninggalkan witir. Bagi umatnya sunnah. Saking sunnah banyak umat Nabi Muhammad witir ngenteni Ramadan. Ndak Ramadan, ndak witir, witiran. Tapi bukan jamaah sini, jamaah. Kalau sini saya lihat ini witir tiap hari. Oke, hanya jenengan kalau bisa mulai sekarang sudah witir. Sebelum tidur itu witir, enak. Paham ya? Jadi saya ulang lagi, tambahannya apa? Tarawih 11. Kalau jenengan tidak kuat ambil 5. 4 plus 1. Kalau tidak kuat jangan pernah tinggalkan yang 1 witir. Gitu oke? Bon, lanjut. Ya, bersabar. Apa saja ibadah yang perlu dioptimalkan? 1 yang perlu dioptimalkan ibadah wajib. Jangan fokus ke yang sunnah. Prioritas itu wajib. Ya apa sekiranya Ramadan sholat 5 waktu jamaah tepat waktu. Itu yang harus prioritas. Kalau tidak bisa jamaah 5 waktu minimal tadi 3, maghrib isya subuh. Nomor 3, kualitasnya ditingkatkan. Nomor 4, ini paling penting. Kalau punya utang sholat, usahakan fokus ngodoi sholat, bukan memperbanyak sholat sunnah. Dulu pernah saya jelaskan dalil-dalilnya. Jadi kalau jenengan punya utang sholat, mending ngodoi sholat dibandingkan sholat sunnah. Kenapa? Karena ada hadis Rasul mengatakan yang wajib dengan sunnah itu selisih 70. Maka nanti kalau jenengan punya hutang sholat, audit pertama kan sholat. Di hadis pertama, di hadis itu, kalau Rasulullah SAW mengatakan kalau ada sholat yang bolong, maka Allah memerintahkan sahabat untuk nyari sholat sunnah, untuk nembel sholat wajib. Tapi kata ulama, sholat sunnah itu bisa nembel sholat wajib 70 sholat sunnah nembel 1. Karena sunnah dengan wajib selisihnya 70. Berarti jenengan sholat sunnah 70 baru ganti 1. Tapi kalau jenengan kodok impas 1 banding 1. Maka dibandingkan memperbanyak sholat sunnah mending kodok. Bahkan ada ulama yang ekstrim, Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu mengatakan orang yang punya hutang sholat tidak boleh sholat sunnah sebelum kodoknya selesai. Tapi kalau saya ada ekstrim, saya pokoknya usahakan prioritas kodok sholat.
Paham nggih? Nah, bagaimana cara qadha? Dulu pernah saya jelaskan. Cara qadha itu bisa dicicil. Jadi bukan hanya cicilan emas saja, cicilan sholat yo ono. Bagaimana cara nyicilnya? Setiap sholat 2 kali. Subuh 2 kali, zuhur 2 kali, asar 2 kali. Boleh sebelum sholat reguler, boleh setelahnya. Tapi usul saya, kalau jenengan sholat subuh awal, kalau di akhir setelah sholat subuh jangan di masjid, takut dianggap aliran baru. Jadi kalau jenengan sholatnya ngodoi subuh setelah subuh di rumah, secara fikih boleh. Paham nggih? Zuhur rakaat boleh, asar sebelumnya, jangan setelahnya. Meskipun boleh. Hadisnya sahih, Rasulullah SAW itu pernah sholat setelah asar. Di riwayat Bukhari. Ketika ditanya sholat asar itu adalah setelah asar itu kata Rasulullah tadi setelah zuhur tidak sempat sholat ba'diyah, ditaruh di setelah asar. Kata ulama kalau ngodoi sunnah saja boleh setelah asar, apalagi ngodoi wajib. Cuma kalau jenengan di masjid mending di rumah biar tidak jadi fitnah. Sing repot maghrib, karena kan tidak ono sholat sunat 3 rakaat, katanya dianggap witir durung isya. Maka mek maghrib ya sholat rumah. Paham nggih? Cara kedua, ambil waktu khusus. Jenengan punya waktu khusus, ya sudah, satu waktu itu jenengan jadikan sholat qadha maghrib subuh sampai isya. Paham nggih? Jenengan hitung. Minimal jangan eling-eling. Waktu SMP SMA itu kan Sabtu Minggu biasanya keseng hilang kan? Biasanya kalau Sabtu dulu setelah kita sekolah itu kan wis nongkrong. Pulang sekolah anggaplah jam 10-11. Nongkrong mulai isya, tutup digebuki, gitu kan? Nah, berarti yang hilang kan zuhur, asar, maghrib, isya. Ini jangan eling-eling. Berapa kali? Kalau bisa dilebihkan. Jadi kalau jangan eling-eling, repot ngiling. Jangan hitung aja. Aku SMP SMA berapa tahun? Loh, SMP SMA berapa tahun? Sing potensi hilang kan Sabtu Minggu. Nah, Sabtu Minggunya aja dihitung. Sabtu Minggu itu berapa kali? Ya sudah dicicil sedikit. Kalau lebih, maka lebihnya jadi sholat sunnah. Sama dengan jenengan kalau makan gorengan itu loh. Makan gorengan glegeken lali 10 apa loro? Milih 10 apa loro? Milih 10, karena kalau milih 10 ternyata 2, yang 8 sedekah. Tapi kalau jangan milih 2 ternyata 10, sing 8 utang nyolong. Jadi kalau jenengan mau ngodoi sholat, pakai perkiraan maksimal. Karena kalau perkiraan maksimal ternyata lebihnya jadi sholat sunnah. Paham nggih? Lanjut. Optimalisasi sedekah banyak. Nah, cuma begini yang ingin saya sampaikan. Ada satu hadis Rasulullah mengatakan man fattara shaiman kana lahu mithlu ajri. Orang yang ngasih buka puasa maka dia dapat pahala seperti orang yang puasa tanpa ngurangi. Jenengan puasa Ramadan 30 hari. Bagaimana caranya? Puasa 30 hari dapat pahala 300 hari. Caranya ngasih buka orang puasa. Jenengan tiap hari ngasih buka puasa orang 10. Berarti selama 1 Ramadan jenengan seperti puasa 300 hari. Per hari 10.000 abot kan? 10.000 paket rombolo kali 10 berarti 200 kan abot. Kalau berat ada cara 1. Ini yang sering saya pakai. Caranya apa? Jenengan tidak kuat ngekei nasi bungkus, tuku kurma. Kurma ini lho, kuning nih kok 10 kilo. Itu 10 kilo kira-kira kalau dibungkusi jadi 1 paket 3 lah, 2-3. Itu dapat berapa bungkus? Ini banyak, 400 ada itu. Kurma itu sekitar dulu saya beli 250. Belum bondo 250 itu bisa punya potensi pahala orang puasa 300 sampai 400. Paham nggih? Mas saya ingatkan, jangan sampai setelah pengajian ini tidak ono sedekah sego. Kurma kabeh saken. Ya tetep sing paling apik ya sego. Paham nggih? Saya tanya, sedekah ngekeki buka iso glegeken apa ndak iso glegeken? Ganjarane gedean pundi? Lho glegeken kira-kira sing glegeken sego kotak napa kurma telu?
Sego kotak. Jadi artinya begini, yang punya kemampuan untuk beli nasi kotak lanjutkan, tingkatkan. Tapi kan umat Nabi Muhammad kan tidak semuanya kaya. Allah ngasih kesempatan. Karena hadisnya ngasih buka. Orang buka tidak harus pakai nasi. Pakai kurma juga bisa buka. Maka kalau jenengan tidak bisa ngasih nasi kotak, ayo punya satu kesempatan bondorong atau seket beli kurma jenengan bagikan ke masjid. Berarti punya potensi 200, 300, 400. Paham ya? Ada cara ketiga. Cara ketiga, AMDK santri. Nih, gelas. Ini sak karton isi 48. Satu karton harganya berapa? 20 nih. Anggap 25 lah, anggap 25. Berarti jenengan 100.000 dapat berapa? 4. 4 kali 48 sekitar berapa? 300-an nggih. 200 nggih. 200-an lah, anggap 200. Bondo 1.000. Saya tanya, jenengan mangan nasi kotak ndak ngombe, nyiksa ndak? Nyiksa kan? Lo artinya air segini ini kan berharga bagi orang buka kan? Satu gelas ini kan berharga. Makanya kalau jenengan ndak bisa nasi kotak, ambil kurma. Ndak bisa kurma, bondo 100. Ayo nyelengi mulai saiki. Paham nggih? Supaya kita punya peluang yang sama, sing sugih oleh ganjaran, sing ndak duwe ya tetap punya peluang dapat pahala. Paham nggih? Jadi jenengan bondo 100 dapat 4, taruh masjid. Sudah punya peluang dapat pahala 200 orang yang puasa. Paham ya? Saya punya jamaah di Bukit Palma. Setelah saya kasih cara itu, dia setiap Ramadan itu beli AMK santri sak truk. Di drop di masjid itu. Saya mikir, sak truk itu kali 48. Itu berapa karton? Kali 48 ribuan. Berarti dia punya potensi pahala. Makanya pinter gitu ya. Tapi dia nasi kotak jalan. Tapi jangan sampai setelah pengajian ini semuanya berlomba-lomba nggae nasi, nggae banyu AMDK santri ya seakan ndak ono sing mangan ngombe tok. Paham nggih? Jadi tetap yang punya uang bisa beli nasi kotak teruskan, yang enggak punya ayo cari peluang. Yang bisa beli kurma ya beli kurma, yang bisa beli AMDK santri ya AMDK santri. Paham nggih? Ini sedekah. Pun, lanjut. Terakhir dari saya, nanti ada pertanyaan. Nah, ini ayo Ramadan kalau bisa menghatamkan Al-Qur'an. Saya kasih contoh beberapa ulama kalau sudah Ramadan. Al-Aswad di kitab Syiar A'lam An-Nubala yakhtimul Qur'an fi Ramadan fi kulli lailatain. Bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 2 hari sekali hatam. 2 hari sekali, okay? Saya sama jenengan setahun dah hatam-hatam. Ini 2 hari sekali. Qatada itu kalau selain Ramadan menghatamkan Quran fi sab'in 2 hari sekali. Jadi kalau Qatada itu bukan one day one juz, 1 minggu hatam. Kalau sudah masuk Ramadan 3 hari sekali hatam. Kalau sudah masuk tanggal 20, sehari sekali hatam. Ada lagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau sudah masuk Ramadan bisa hatam 2 kali sehari. Ya, 2 hari sekali. Ini Imam Syafi'i nggih, bukan Pak Syafi'i. Imam Syafi'i. Kalau Pak Syafi'i insyaallah lebih nggih. Jadi Imam Syafi'i itu kalau masuk bulan Ramadan sehari bener 2 kali, 1 bulan 60 kali. Jamaah sini kita lihat wajahnya minimal 3 juz. Juz jambu, juz melon. Makanya kita kalau Ramadan itu malu kalau juz buah kita lebih banyak dibandingkan juz Quran kita. Wis jenengan sing ngaku melok Imam Syafi'i, ndak iso niru Imam Syafi'i, minimal sak Ramadan hatam sekali. Masa ndak bisa? Pun saya kasih gambaran. Ayo kita kasih gambaran lah. Jenengan Ramadan kalau ingin hatam kan berarti 1 hari 1 juz. 1 juz itu sekitar 20 halaman.
Pertanyaan saya, 20 halaman satu waktu berat atau ringan? Ringan. Ada yang berat. Kalau berat dibagi 5. Sekali sholat berarti 20 bagi 5. Berapa? 4 halaman per sholat. Mek se abot bagi maneng? Bagi loro. Sebelum sholat 2 halaman, setelah sholat 2 halaman. Sebelum sholat 1 lembar, setelah sholat 1 lembar. Pun berat atau enggak? Sebelum jenengan jawab berat atau enggak, saya kasih gambaran. Jenengan sebelum sholat sempat buka WA? Sebelum sholat sempat buka WA? Sempat jawab WA? Sempat buka TikTok? Sempat buka Facebook? Pun jujur banter-banter. Nah, enak. Setelah sholat jenengan sempat buka WA? Sempat nonton TikTok? Sempat kan? Jenengan sebelum sholat, setelah sholat kan minimal bisa buka media sosial itu kan setengah jam. Saya tidak ngelarang, cuma ayo kita mikir. Mosok buka WA durungi sholat kuat setengah jam, suruh baca 1 lembar sebelum sholat kok abot. Masa setelah sholat kita sempat buka YouTube, buka TikTok sampai sak jam. Kongkon moco Quran sak lembar abot. Pingin mlebu surga paling dukur. Paham nggih? Lah makanya ayo jenengan harusnya gitu. Jadi target 1 bulan datang. Caranya bagaimana? Kalau jenengan tidak bisa 1 waktu, bagi aja sebelum sholat baca 1 halaman. Setelah sholat baca 1 halaman. Pun usul saya kalau baca Quran jangan pakai aplikasi HP. Pakai Quran asli. Kenapa? Karena kalau jenengan pakai aplikasi HP, moco dapat 2 baris, sopine muni. Kira-kira lanjut maca Quran apa buka cek out Shopee? Jenengan waktu baca Quran pakai aplikasi HP dapat 2 baris, WA-ne muni. Kira-kira lanjut hataman Quran atau hataman grup WA? Makanya kalau jangan mau baca Quran sebelum sholat, HP taruh atau nonaktifkan, baca 1 lembar. Setelah sholat baca 1 lembar baru buka HP. Gitu oke? Bon, saya kira ini yang perlu kita optimalkan di Ramadan. Kalau ada yang mau tanyakan saya persilakan. Kalau nggak ada saya tutup dengan doa. Monggo. Misalkan khusus untuk subuh, kebetulan di sini kan sahabat khusus untuk subuh kita pakai yang berbeda online, misalnya, apakah bisa? Karena apa? Untuk keadaan, karena depan itu, yang saya khawatirkan nanti bisa pertama, satu komen, monggo niku disepakati. Kalau saya sih setuju. Jadi kalau untuk subuh itu kan kalau bisa sebelum waktu adzan sudah berhenti kan. Ya, kalau subuh itu jangan pakai yang lebih, pakai yang pas. Yang pas itu aplikasi NU online itu nambah. Kalau maghrib kan lebih gak apa-apa kan. Nah, kalau subuh monggo disepakati mawon. Kalau lebih cocok itu gak apa-apa. Artinya komplek ini yang penting durung adzan, kalau pakai aplikasi NU online kan saya bisa makan. Paham nggih? Nah, meskipun idealnya imsak selesai. Saya sebenarnya setuju, monggo, saya sepakat itu. Biar lebih hati-hati. Ngoten nggih? Nggih. Ada lagi? Nggih, monggo. Nggih. Sholat itu bisa 2 kali karena suaminya mau sholat bersama istrinya suruh mandi. Itu maksudnya itu mandi duduk atau berdiri. Istrinya sholat wajib
Nggih, nggih. Nggih, kalau nggih. Kalau saya disuruh itu mulai SMP sampai sekarang dan sholat kayaknya tidak hanya saya semua ibu dan apakah tidak ada paket itu sholat tinggal cuma 5 rakaat itu tadi loh. Saya baru ingat ini yang 5 rakaat itu mulai dulu. Nggih. Nggih, yang tadi salat nemeni salat itu bukan nunggoi. Karena suami jenengan bukan penakut, enggak perlu itu. Yang dimaksud nemen itu ya nemeni salat. Nah, kemarin kan saya ini dalil, jangan bisa baca ini dalil salat wajib 2 kali. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Abu Dawud. Yang hadis Bukhari tadi saya katakan Mu'adz bin Jabal itu sholat isya-nya 2 kali. Jadi makmum, jadi imam. Berdasarkan hadis ini ulama kemudian mengatakan sholat 2 kali itu namanya i'adah. Sholat 2 kali itu namanya i'adah. Nah, ulama kemudian membagi sholat i'adah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib kalau sholat pertama tidak memenuhi syarat sah. Contoh, orang sholat waktu sakit pakai kateter. Berarti kan ketika dia sholat bawa najis. Orang sholat bawa najis sah enggak? Enggak sah. Maka dia ketika sakit tetap sholat. Andaikan meninggal enggak punya tanggungan, enggak wajib diqodoi. Tapi andaikan sembuh maka dia wajib melakukan sholat i'adah. Karena sholat yang pertama tidak memenuhi syarat sah sholat. Contoh lagi, jangan sholat di bus sleeper. Bus sleeper itu kalau sholat bisa, tapi ada satu syarat sah sholat yang tidak terpenuhi. Apa? Ngadep kiblat. Bus sleeper itu kan kalau di dalam kota kan keliling. Maka orang yang seperti ini tetap wajib sholat. Kalau dia busnya kecelakaan meninggal, tidak wajib diqodho. Tapi kalau dia nyampe selamat, maka wajib sholat namanya i'adah. Saya pernah ditanya, ini karyawan. Ada karyawan itu perusahaan yang ngasih waktu sholat itu sedikit. Dia pernah cerita, Ustaz, saya pernah pipis di celana. Nggak kuat mungkin ya. Nggak bisa ganti celana. Nggak bisa pulang, wong bisa sholat aja sembunyi-sembunyi. Bagaimana sholat saya, Ustaz? Tetap wajib sholat. Tapi nanti ketika dia pulang kecelakaan, maka sholatnya gugur. Tapi kalau nyampe rumah, dia sholatnya kemudian perlu disolati ulang. Namanya sholat i'adah. Ada yang sunnah. Yang sunnah itu kapan? Kalau sholat kedua lebih sempurna. Tadi sudah sholat sendirian. Sekarang ada jamaah, maka sunnah sholat zuhur 2 kali. Hukumnya sunnah, karena yang kedua lebih sempurna. Tadi sholat cuma 2 orang, sekarang ada orang 10. Maka sunnah sholat yang kedua. Termasuk nemeni sholat orang yang butuh sholat jamaah, karena itu jadi sedekah. Gitu oke? Yang pertama. Yang kedua, paket hemat kodok itu tidak ada. Jangan sampai niru orang Bojonegoro. Kenapa? Karena setelah haji tidak sholat 5 tahun. Alasannya apa? Wis punya deposit. Kan katanya Ustadz, sholat di Masjidil Haram itu 100.000. Saya di Masjidil Haram itu sak wulan. Berarti punya deposit berapa? 3 juta tadi ya. Itu tidak bisa. Jadi jenengan sholat di Masjidil Haram itu kuantitas 1, kualitas 100. Maka kalau jenengan ngodoi sholat di Masjidil Haram tetap 1:1 kuantitas. Kualitasnya yang beda. Paham nggih? Maka untuk qodho memang ulama ada berbeda pendapat. Mayoritas ulama wajib qodho. Meskipun ada satu pendapat ulama tapi ini ditentang. Tidak wajib qodho tapi tobat. Tapi banyak ulama yang nantang pendapat ini. Kenapa? Karena kata ulama, tobat itu syaratnya menyelesaikan kewajiban.
Jenengan duwe utang nang tonggo 100 juta, enggak 10 tahun. Pertanyaan saya, tobatnya cukup jaluk sepuro? Apa sahur isik baru jaluk sepuro? Kan sahur isik baru jaluk sepuro. Makanya kata ulama, taubatnya orang yang punya hutang sholat bukan istighfar. Taubatnya orang punya kewajiban adalah nyaur kewajibannya. Maka jenengan usahakan sebisa mungkin. Mbok menowo umur tidak cukup, maka jangan dianggap orang yang berproses melaksanakan kewajiban. Paham nggih? Maka kalau jenengan tidak mampu ya cicil aja 2 kali gitu nggih. Sing kuat 4 kali monggo, enggak kuat ya 2 kali. Gitu nggih. Cekap nggih pedisa. Wis panas kabeh kan bokong, memang enggak kuat kalau kajian apa-apa. Saya kira cukup. Semoga menjadi ilmu manfaat barokah. Semoga kita dijadikan orang yang istiqomah, diberikan umur panjang, bisa menikmati indahnya bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah.